Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah, Nabiillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan hadirin Allah muliakan, di tengah-tengah suasana Idul Fitri 1443 Hijriah ini, salah satu isu yang harus kita tanamkan, pikirkan, dan menjadi isu dalam diri kita, di samping kita menikmati suasana Lebaran, menikmati suasana kebersamaan, menikmati suasana silaturahim di antara kita, dan itu memang ciri khas hari-hari Id, adalah sebuah hal yang bernama istiqomah. Ya, istiqomah hadirin. Istiqomah adalah isu yang selalu menjadi PR besar kita setiap bulan Syawal, setiap selesai beribadah di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya isu, itu PR besar kita. Banyak orang itu terlihat bukan gagalnya di Ramadan, tapi bagaimana istiqomah setelah Ramadan. Banyak orang tidak kehilangan semangat di Ramadan dalam beribadah, tapi kehilangan semangatnya di bulan Syawal atau pasca Ramadan. Ada banyak orang bersama Al-Quran di Ramadan, tapi kehilangan Al-Quran di Ramadan, di luar atau di setelah Ramadan. Banyak orang menjadi ahli tahajud di Ramadan, namun kembali tertidur lelap setelah Ramadan. Bahkan terkadang jangankan tahajud, subuh aja terlambat. Padahal ketika Ramadan ia bisa bangun 1 jam sebelum sahur. Dia bisa sujud dulu, zikir dulu, doa dulu. Tapi ternyata semua tinggal kenangan. Dan banyak orang meneriakkan hal terus, kok susah banget ya istiqomah Ustaz pasca Ramadan. Dan itu berulang lagi setiap tahunnya. Hadirin Allah muliakan, ada baiknya kita mendengar sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menyampaikan, "Ma nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wala ashaqqu min hadhil ayati alaihi." Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dan ini bisa dicek di beberapa buku tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Belum menyampaikan, Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih
berat, yang lebih sulit untuk diamalkan dibanding ayat ini, kata beliau. Tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan ke Rasulullah SAW yang lebih sulit, yang lebih berat untuk diamalkan dibanding ayat ini. Pertanyaannya, ayat apa yang dimaksud Abdullah bin Abbas? Hadirin, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang infak dan sedekah. Karena yang dimaksud Abdullah bin Abbas adalah surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah Anda sebagaimana yang diperintahkan kepada Anda. Istiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau dan kepada orang yang taubat bersama engkau. Sebuah ayat dalam surat Hud ketika Allah perintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat beliau yang bertaubat bersama beliau untuk istiqomah, untuk istiqomah. Itu ayat yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat ini. Perintah terberat, bukan perintah sholat, tapi istiqomah dalam mengerjakan sholat. Perintah terberat bukan puasa Ramadan, tapi istiqomah dalam puasa, baik di Ramadan maupun setelah Ramadan. Perintah terberat bukan bersedekah, tapi istiqomah dalam bersedekah. Perintah terberat bukan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tapi istiqomah dalam mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan dan setelah Ramadan. Perintah istiqomah bukan ikut kajian, tapi istiqomah konsisten dalam ikut kajian. Perintah istiqomah itu bukan sebatas birrul walidain ketika di Ramadan misalnya, tapi istiqomah dalam birrul walidain di Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Inilah rahasia dari perasaan yang kita rasakan setiap tahun pasca Ramadan. Kok susah banget ya Ustaz? Kok aku kehilangan polaku di Ramadan? Ini Syawal udah mau selesai, 1 juz pun belum ada yang aku baca. Padahal ketika Ramadan kemarin ini udah khataman yang ketiga nih di tanggal segini. Sekarang di Syawal baru sampai dzalikal kitabul la raiba fi, nggak jalan-jalan. Apa aku aja yang merasakan ini berat, Ustadz? Enggak. Semua. Perasaan itu dirasakan oleh semua orang-orang beriman. Bahkan
pun dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling beriman, sallallahu alaihi wasallam, sosok yang jika sholat tahajud kaki beliau sampai bengkak saking lamanya sholat beliau tersebut, sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang ketika sholat lail satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, sallallahu alaihi wasallam, ternyata merasakan apa yang dirasakan oleh kita, karena memang istiqomah adalah hal terberat, bukan sebatas hal yang berat. Ini hal yang terberat, ini hal yang paling susah. Ini hal yang paling membuat seseorang itu mengelus dadanya. Aduh, kok gagal lagi, kok kepleset lagi, padahal aku udah bertekad, belum sampai 1 kali 24 jam kegelincir lagi. Sering gak kita merasakan gitu? Ya Allah, belum 1 kali 24 jam, kenapa aku udah gak bisa nahan lisan ya? Istiqomah itu memang susah, hadirin. Istiqomah itu gak mudah. Ini perintah yang paling sulit dijalani oleh Rasulullah SAW. Perintah yang paling berat. Oleh karena itu jangan pernah kita terlena setelah Ramadan, dan jangan sampai offside dalam merayakan Idul Fitri, karena sejatinya setelah Ramadan kita sudah ditunggu oleh perintah terberat yang ada dalam kehidupan. Karena sejatinya setelah Ramadan kita berhadapan dengan perintah tersulit yang pernah diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta, maka beristiqomalah sebagaimana diperintahkan kepada engkau. Dan kalau kita belajar dari pengalaman tahun-tahun lalu, hadirin, justru kita berhadapan dengan perintah tersulit tanpa persiapan, tanpa ilmu. Bahkan cenderung lengah. Tenggelam dalam euforia. Kesenangan. Kita bisa makan apa yang kita inginkan. Kita ketemu banyak orang. Dan itu bagus di Id itu memang ketemu. Tapi jangan sampai melalaikan. Di samping kita silaturahim, di samping kita berkunjung, di samping kita merayakan Id, harus ada sisi kewaspadaan, sisi persiapan menghadapi hal terberat yang bernama istiqomah setelah Ramadan. Kita harus kembali persiapan, kita harus kembali menyiapkan bekal,
Kita harus kembali memulai fokus. Kita harus kembali menyiapkan tenaga dan energi. Kita harus kembali berbenah. Fa'idha faragta fansab. Maka jika Anda telah menyelesaikan sebuah amalan dan aktivitas, maka lanjutkan dengan amalan berikutnya. Persiapan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, dengan segala keterbatasan dan kebodohan kita, di beberapa hari ke depan insya Allah kita akan bahas kiat-kiat istiqomah secara berseri. Singkat saja, tidak panjang-panjang, dan ini seri singkat juga. Jadi singkat dari segi serinya dan dari segi durasi per serinya atau per sesinya. Tapi semoga Allah terima dan Allah berkahi dan bisa menjadi pendamping kita di suasana Id ini, sehingga kita bukan hanya menikmati suasana silaturahim, bertemu dan kesenangan lainnya, tapi kita di waktu yang sama pun persiapan menghadapi hal terberat dan tersulit dalam hidup yang bernama istiqomah. Ini bisa disampaikan. Semoga Allah mudahkan serial ini di awal Syawal, sebelum nantinya kita akan kembali bergabung bersama Riyadhus Shalihin insyaallah ta'ala. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.